Em, Mohon maaf ada sedikit kesalahan. Eh, kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Willy Azmi sebagai moderator dari kelompok 2. Hari ini kita akan membahas hasil observasi mengenai rendahnya tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran daring maupun luring. Di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, Ahmad Ulil Azmi dengan NIM 1701624068. Yang kedua ada Randy Hibras Setiawan dengan NIM 170962415. Ketiga ada Renata Dewi Mepa dengan NIM 1707624087. Dan terakhir ada Dinda Kartika Putri dengan NIM 1715624062. Di sini pelaksanaan hasil observasi di SMA Negeri 15 Jakarta di kelas atau mata pelajaran 12 IPA 2 atau biologi. Waktu pelaksanaan pada Selasa 27 Mei 2025. Waktu observasi yaitu antara jam 8 sampai jam setengah 10. Jumlah siswa yang diobservasi sebanyak 32 orang. Eh, Hasil observasi antara lain yaitu pembelajaran luring atau tatap muka. Yang pertama, observasi partisipasi aktif dengan waktu eh, jam 8 sampai jam 8.45 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama, siswa yang mengajukan pertanyaan sebanyak 2 dari 32 siswa. Siswa yang merespon pertanyaan guru banyak 5 dari 32 siswa. Siswa yang aktif dalam diskusi kelompok sebanyak 8 dari 32 siswa. Perilaku yang diamati antara lain 15 siswa terlihat mengantuk atau menguap selama pembelajaran. 12 siswa berbicara dengan teman sebangku saat guru menjelaskan. 8 siswa memainkan alat tulis atau mencoret-coret buku. 6 siswa menatap keluar jendela atau ke arah lain. 4 siswa meletakkan kepala di meja. Yang kedua, observasi perhatian dan fokus. Durasi perhatian rata-rata 8 sampai 12 menit dari 45 menit pembelajaran. Siswa yang mencatat materi sebanyak 14 dari 32 siswa. Siswa yang membaca buku teks saat diminta 18 dari 32 siswa. Yang kedua, pembelajaran daring secara online. Daring atau online. Yang pertama, observasi kehadiran digital. Platform yang digunakan adalah Google Meet sama Google Classroom. Untuk waktu pelaksanaan yaitu jam 10 sampai jam setengah 12 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun sesinya dilakukan secara terpisah. Di sini siswa yang hadir tepat waktu sebanyak 18 dari 32 siswa. Siswa yang terlambat 5 sampai 15 menit banyak 8 siswa. Siswa yang tidak hadir sebanyak 6 siswa. Yang kedua, observasi partisipasi dalam platform digital. Siswa yang menyalakan kamera sebanyak 12 dari 26 siswa yang hadir. Siswa yang menggunakan fitur chat sebanyak 7 siswa. Siswa yang merespon polling atau quiz sebanyak 11 siswa. Siswa yang menggunakan fitur raise hand sebanyak 3 siswa. Yang ketiga, perilaku tidak fokus yang teridentifikasi. Auto yang pertama, audio audio yang mute tanpa alasan jelas sebanyak 22 dari 26 siswa. Multitasking atau terlihat dari gerakan mata atau aktivitas lainnya sebanyak 14 siswa. Meninggalkan sesi tanpa izin sebanyak 4 siswa. Respon lambat saat dipanggil nama sebanyak 19 siswa. Selanjutnya ada analisis komparatif. Tingkat keterlibatan berdasarkan metode pembelajaran yaitu aspek keterlibatan. Yang pertama, partisipasi aktif
untuk luring sebanyak 25%, untuk daring sebanyak 15,4%. Perhatian penuh. Untuk luring sebanyak 43,8%, untuk daring 26,9%. Interaksi dengan guru. Untuk luring 21,9%, untuk daring 11,5%. Untuk penyelesaian tugas, untuk luring 68,8%, untuk daring 42,3%. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dampak yang teramati. Dampak akademik. Yang pertama itu ada rata-rata nilai kuis harian 65,4 atau di bawah KKM 75. Untuk yang kedua itu 18 siswa 56,3% tidak dapat menjawab pertanyaan evaluasi. Dan yang ketiga, tugas yang dikumpulkan tepat waktu itu 62,5%. Nah, dampak sosialnya itu yang pertama itu ada berkurangnya interaksi per dan yang kedua itu siswa cenderung pasif dalam kerja kelompok. Yang ketiga itu ada menurunnya rasa percaya diri untuk bertanya. Next. Nah, faktor penyebab rendahnya student engagement itu pertama itu ada faktor internal, yaitu kurangnya motivasi intrinsik, rendahnya self efficacy atau kepercayaan diri akademik, terus ada gaya belajar yang tidak sesuai dengan metode pembelajaran, terus ada masalah konsentrasi dan attention span yang pendek, dan ada kecemasan atau stres dalam belajar. Dan yang kedua ini ada faktor eksternal. Nah, yang pertama itu ada metode pembelajaran yang monoton dan kurang variatif, terus adanya kurang interaksi sosial, terutama dalam pembelajaran daring. Terus ada lingkungan belajar yang tidak kondusif, ada teknologi yang tidak memadai atau untuk pembelajaran daring, terus adanya kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan. Dan yang ketiga itu ada faktor khusus pembelajaran daring. Yang kedua ada screen fatigue atau kelelahan digital. Yang kedua ada distraksi dari lingkungan rumah. Yang ketiga itu ada keterbatasan akses teknologi dan internet. Yang keempat itu ada kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal. Yang kelima itu ada kurangnya pengawasan langsung dari guru. Nah, itu ada observasi perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama itu ada indikator rendahnya engagement dalam pembelajaran laring itu perilaku yang teramati. Yang pertama itu ada siswa yang melamun atau terlihat tidak fokus. Yang kedua itu ada jarang mengajukan pertanyaan atau memberikan respon. Yang ketiga ada terlambat masuk kelas atau sering meminta izin keluar. Yang keempat itu tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan dengan asal-asalan. Yang kelima itu ada menunjukkan bahasa tubuh yang menandakan kebosanan atau seperti menguap, meletakkan kepala di meja. Nah, selanjutnya ada observasi khusus.
Yang pertama itu tingkat partisipasi dalam diskusi kelas sangat rendah. Yang kedua ada respon terhadap pertanyaan guru lambat atau tidak ada. Yang ketiga itu ada ekspresi wajah yang menunjukkan kebosanan atau ketidaktertarikan. Dan yang keempat itu ada postur tubuh yang menunjukkan ketidaknyamanan atau ketidaktertarikan. Dan yang kedua ini ada indikator rendahnya engagement dalam pembelajaran daring. Nah, itu ada perilaku yang teramati. Yang pertama itu, yang pertama kamera dimatikan selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua tidak merespon saat dipanggil nama. Yang ketiga masuk kelas online terlambat atau keluar sebelum selesai. Yang keempat itu ada multitasking dengan aktivitas lain saat pembelajaran. Dan yang kelima ini ada tidak mengaktifkan mikrofon saat diminta untuk berpartisipasi. Yang kelima itu ada chat box tidak digunakan untuk interaksi pembelajaran. Dan yang kedelapan itu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak mengumpulkan sama sekali. Dan itu ada observasi khusus. Yang pertama itu tingkat kehadiran dalam sesi online yang tidak konsisten. Terus yang kedua itu ada partisipasi dalam breakout room yang minimal. Dan yang ketiga itu ada respon terhadap polling atau kuis interaktif yang rendah. Dan yang keempat itu ada tidak adanya inisiatif untuk bertanya atau berkomentar. Analisis solusi berdasarkan teori psikologis. Nah, yang pertama ini ada teori motivasi self determination atau Deci and Ryan, yaitu teori ini menekankan tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu autonomi atau otonomi, kompetensi atau kompetensi, dan relatedness atau keterkaitan sosial. Itu ada aplikasi solusi. Yang pertama itu autonomi, yaitu berikan pilihan kepada siswa dalam metode pembelajaran topik, proyek, atau cara penilaian. Dan yang kedua ada kompetensi, yaitu memberikan tugas yang menantang namun dapat dicapai, serta feedback yang konstruktif. Yang ketiga itu ada relatedness, yaitu ciptakan lingkungan pembelajaran yang suportif dan bangun hubungan positif guru siswa. Dan ada implementasi praktis. Yang pertama itu ada gunakan kontak belajar yang melibatkan siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada implementasikan per learning dan kolaboratif project. Dan yang ketiga itu ada berikan scaffolding yang tepat untuk membantu siswa mencapai zona perkembangan proksimal. Nah, yang kedua ini ada teori flow, yaitu ada Csikszentmihalyi, yaitu flow adalah kondisi optimal di mana individu sepenuhnya terserap dalam aktivitas dengan keseimbangan antara tantangan dan kemampuan. Itu ada aplikasi solusi, yaitu yang pertama itu sesuaikan tingkat kesulitan materi dengan kemampuan siswa. Yang kedua itu berikan feedback yang immediate dan clear. Yang ketiga itu diciptakan tujuan pembelajaran yang spesifik dan achievable. Yang keempat ini ada eliminasi distraksi yang tidak perlu. Terus ada implementasi praktis. Yang pertama itu gunakan adaptive learning teknologi yang menyesuaikan dengan kemampuan individual. Terus yang kedua ini ada implementasikan gamification dengan level yang progresif. Yang ketiga ini ada berikan tantangan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Dan yang ketiga ini ada teori kognisi sosial atau Bandura atau self efficacy, yaitu self efficacy ini adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu dan mencapai tujuan. Yang pertama ini ada aplikasi solusi. Yang pertama itu berikan mastery experiences melalui tugas yang dapat diselesaikan dengan sukses. Yang kedua ada gunakan serious experience melalui per modeling. Yang ketiganya ada berikan verbal persuasion yang positif dan konstruktif. Yang keempat ini ada kelola emosional Orusa untuk mengurangi kecemasan. Nah, terus ada implementasi praktis. Yang pertama itu buat sistem pencapaian bertahap atau milestone achievement. Terus yang kedua itu ada gunakan sukses stories dan siswa sebagai motivasi. Dan yang ketiga ini ada berikan positif performance yang spesifik dan meaningful. Dan yang keempat ini ada ajarkan teknik manajemen stres dan coping strategis. Selanjutnya yang keempat itu teori
Aktivisme sosial, Vygotsky. Pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan kolaborasi dalam zona perkembangan proksimal. Pertama itu ada aplikasi solusi. Satu itu implementasikan collaborative learning dan group projects. Kedua itu gunakan peer tutoring dan reciprocal teaching. Ketiga, ciptakan komunitas pembelajaran yang suportif. Dan yang keempat itu berikan scaffolding yang tepat waktu. Lalu ada implementasi praktis. Yang pertama itu desain aktivitas pembelajaran yang memerlukan kerjasama. Eh, Kedua itu gunakan discussion forums dan collaborative tools dalam pembelajaran daring. Tiga itu implementasikan jigsaw method dan thinker share. Keempat, ciptakan mentor mentor relationship antar siswa. Selanjutnya itu ada strategi implementasi dan solusi. Yang pertama itu untuk pembelajaran luring, jadi variasi metode pembelajaran itu kombinasikan lecture, diskusi, hands-on activities, dan group work. Yang kedua, classroom management, ciptakan aturan yang jelas dan konsisten dengan positive reinforcement. Tiga, ada personal connection, bangun rapport dengan siswa melalui informal interaction. Keempat itu take physical environment, optimalkan tata ruang kelas untuk mendukung berbagai aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua itu untuk pembelajaran daring. Nah, yang pertama itu interaktif teknologi. Gunakan polling tools, breakout rooms, dan kolaboratif platform. Kedua, sinkronus dan asinkronus balance. Kombinasikan real-time interaction dengan self-paced learning. Tiga, digital citizenship. Ajarkan etika dan tanggung jawab dalam pembelajaran online. Keempat itu technical support. Pastikan akses teknologi yang memadai untuk semua siswa. Lalu yang terakhir itu blended learning approach. Flip classroom, gunakan online resource untuk content delivery dan classroom time untuk aplikasi. Kedua itu hybrid activities, kombinasikan aktivitas online dan offline yang saling melengkapi. Tiga itu flexible assessment, berikan berbagai pilihan format penilaian. Empat, continuous monitoring, gunakan learning analytics untuk memantau engagement siswa. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya adalah rendahnya tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional dengan memahami faktor-faktor penyebab dan menerapkan solusi berdasarkan teori psikologis yang terbukti. Pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih engaging dan juga efektif. Lalu, kunci keberhasilan itu terletak pada implementasi strategi yang konsisten, monitoring yang berkelanjutan, dan juga adaptasi terhadap kebutuhan individu siswa. Kombinasi antara pemahaman teoritis dan aplikasi praktis akan membantu meningkatkan student engagement, baik dalam konteks pembelajaran daring maupun luring, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Eh, Sekian eh, hasil presentasi observasi dari kelompok kami. Kalau begitu, sekian terima kasih. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, silakan guys, guys. Gue boleh live gak? Gue boleh live gak? Udah boleh live kan? Boleh.